mempelai dan keluarga sungguh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasihi. Salam. Ya, baik. Ada sukacita? Amin. Ya, terima kasih bagi jemaat yang bisa hadir. Ya, sebab sangat penting kehadiran saudara di ibadah. Kalau di resepsi siapa aja bisa datang saudara, tapi di ibadah yang paling penting saudara. Jadi terima kasih yang bisa mengikuti ibadah dari jemaat yang hadir. Baik, saudara, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kembali kita bangkit berdiri, kita baca bergantian. Tolong di teks saya ikuti di teks biar lebih seragam. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya mulai dari ayat pertama, demikian kita bergantian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya menjual perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku itu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Istri kepadanya dengan pelayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing sisinya kebagian begitu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cekoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang terakhir, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Baik, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mau meluangkan waktunya, mau mendengar firman Tuhan. Sebab kita akan semakin kenal Tuhan kalau kita dengar suaranya, yaitu firman Tuhan. Ya, hari ini keluarga yang berbahagia, keluarga Koko Patricia, di mana guru mereka menikah pada hari ini secara Kristen, dan itu satu sukacita. Ada macam-macam pernikahan, tetapi pernikahan Kristen adalah sungguh indah. Itu sebabnya dalam satu pesta pernikahan di Kana, pernikahan orang seiman sebagai anak-anak Tuhan, ada undangan khusus buat Yesus Kristus beserta murid-muridnya. Saudara, di
bisa bikin pesta meriah apapun, semeriah-meriahnya, tetapi tanpa kehadiran Yesus, pernikahan itu sangatlah kurang. Walaupun mungkin yang hadir jemaat hari ini hanya beberapa orang karena pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi kehadiran saudara sebagai anak Tuhan itu memang memberkati. Dan kalau memang hari ini Tuhan Yesus hadir dalam peneguhan pemberkatan nikah, maka pemberkatan nikah itu adalah sungguh sangat indah. Kalaupun tadi banyak yang hadir, tapi sebenarnya dalam ibadah, dalam pemberkatan nikah, Tuhan tidak hadir, maka tidaklah begitu indah. Saudara, kalau orang mau mengadakan pesta secara umum, orang udah mempersiapkan banyak hal. Pesta bisa hanya sekali, tapi persiapan bisa setahun atau lebih. Sebab menyangkut banyak biaya secara umum. Ini bicara secara umum. Apalagi kalau sampai diadat. Itu undang semuanya, banyak biaya. Itu pesta di kita orang Sumatera atau orang Indonesia. Berbeda dengan pesta-pesta di berbagai negara maju. Mereka persiapannya juga cukup lama, tetapi bukan untuk pesta sehari yang dipersiapkan. Untuk pesta sehari paling mereka mengundang orang terdekat saja, keluarga-keluarga yang langsung berhubungan darah atau famili. Jadi sangat sedikit. Dan acara itu pun sangat sederhana, yang penting diberkati nikahnya secara sah. Jadi setahun atau berapa tahun persiapannya itu bukan buat pesta, tapi persiapan kalau menikah itu kita mau bagaimana, kita mau tinggal di mana, bagaimana kita menjalani hidup kita berdua, untuk rencana ke depan, bagaimana kita hidup, bagaimana membesarkan nanti kalau ada anak-anak kita. Kita harus punya sendiri rumah dan lain sebagainya. Mereka sibuk dengan itu, bukan dengan pestanya. Sebab pesta itu hanya berapa menit, selesai, terbakar semua uang habis. Itu kalau di negara maju, umumnya begitu. Beda dengan kita, karena kita begitu senang dengan berbagai penampilan, sehingga semua biaya habis buat satu hari, dan besok nggak tahu mau bagaimana. Itu secara umum. Orang kalau mau pesta pasti berusaha undangan semua tidak kecewa. Pasti sudah dihitung kalkulasinya. Undangan dari pihak saya, keluarga mempelai laki-laki sekian ribu misalnya, dari mempelai wanita sekian ribu, itu sudah harus dihitung biayanya, musiknya, hiburannya, kalau itu di hotel-hotelnya, apa menu makanannya, minumannya apa. Sekarang kita kembali ke teks khotbah hari ini. Pesta menurut adat Yahudi, pesta itu mesti ada anggur. Simbol anggur adalah pesta. Jadi anggur identik dengan pesta dan sukacita. Kalau boleh melihat, jamuan makan malam, perjamuan kudus, itu ada anggur, mesti ada. Perayaan Paskah orang Yahudi pun ada anggur, itu wajib. Demikian juga pesta dalam konteks ayat ini, anggur dihidangkan, dan biasanya orang itu kalau kasih pesta, anggur yang terbaik belum keluar.
kualitas terbaik. Jadi jangan kita bayangkan anggur versi sekarang dengan versi zaman dulu. Versi zaman dulu itu mesti dibuat dulu seperti jus, dilembutkan, dikisar, diambil sarinya. Dan anggur di sana tidak selalu ada. Kalau sekarang orang bikin anggur, itu bisa disimpan jusnya itu di freezer mungkin. Tapi zaman dahulu tidak seperti itu. Ya mesti ketika mau pesta itu baru semua disiapkan, sebab kalau tidak nanti itu kurang berkualitas. Dan perbandingan antara anggur inti itu mesti dicampur dengan air. Sebab berapa banyak diperas buah anggur untuk mendapatkan minuman anggur bisa melayani sekian banyak orang. Itu butuh biaya banyak. Sehingga ada kalanya anggur yang murni dicampur dengan air. Dan biasanya untuk menghormati tamu-tamu kehormatan, duluan yang dihidangkan adalah anggur yang terbaik, anggur yang murni. Tujuannya apa? Biasa orang Yahudi minum dan banyak yang mau. Sementara pesta belum selesai. Nah, udah mulai karena murni, baru berapa minum aja udah langsung terasa. Oleh sebab itu, minuman selanjutnya dikeluarkan adalah anggur yang kurang baik. Tujuannya, kalau orang sudah mulai kelengan karena mulai mabuk, dia tidak begitu berguna lagi, dikasih yang lebih keras karena bisa tumbang. Jadi dikasihlah minuman selanjutnya, kalau untuk tambah itu anggur yang kurang baik. Karena kalau orang sudah mulai mabuk, dia tidak tahu lagi mana yang bagus, mana yang berkualitas, tidak begitu. Dan tidak guna lagi ditambah untuk anggur nomor 1. Itu sebabnya ketika telah terjadi mujizat, orang-orang ngomong, orang kalau pesta biasanya yang terbaik duluan dikasih. Ini kok terakhir dikasih? Ada yang mempelai. Nanti kita lihat apa maknanya. Jadi saudara, kekhawatiran orang kalau membuat pesta adalah kalau seperti kita yang kurang makanan. Udah di catering, persekian orang, ternyata melebihi undangan yang hadir. Bengkak, sekian persen. Demikian juga dalam pesta nikahan, anggur habis. Padahal tak ada pesta meriah kalau habis pesta, kalau habis anggur. Pasti menjadi heboh pesta. Coba saudara kalau kita pesta seperti ini, wah masih datang lagi tamu, udah habis, bagaimana ini? Mau cepat lagi mau catering, mau dipesan. Biaya bengkak. Saudara, dalam pesta itu rupanya ibu Yesus, yaitu Maria, melihat situasi pesta itu. Kasihan, apa yang aku perbuat? Mau di order bagaimana? Ini bukan pesta aku, pesta orang. Tapi itulah Maria. Dia tahu memberi masukan. Dia datang kepada Yesus. Yesus hanyalah undangan. Dia duduk di tempat undangan biasa ramai bersama murid-muridnya. Mereka menikmati pesta itu. Yesus juga menikmati satu pesta, makan, minum. Tiba-tiba Maria kenapa kepikiran sama Yesus ya? Mungkin dia pernah masih mengingat bagaimana satu kali malaikat Gabriel berkata kepada dia mengenai siapa yang lahir itu. Dia bisa melihat bagaimana ketika malaikat-malaikat datang, orang Majus datang menceritakan, oh kami waktu di padang datang malaikat bilang, telah lahir bagimu seorang juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya dia hebat dari lahir itu. Waktu Maria kedatangan orang Majus dengan cerita-cerita yang menyembah, oh begini anak yang lahir ini. Ini anak ajaib. Itu sebabnya Yesus datang
kepada Maria datang kepada Yesus. Yesus masih muda. Sebab Yesus mulai melayani itu umur 30. Itu saatnya menjadi imam. Setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan belum ada mujizat Tuhan Yesus lakukan. Tapi Maria udah berpikir, siapa Yesus ini? Memang lahir dari rahimku, tetapi dia ini, kata malaikat waktu datang samaku, bukan dari diriku tapi dari Roh Kudus. Dan orang-orang juga menceritakan dia hebat. Tak salah pula. Berilah aku kesempatan untuk melihat kehebatan dia. Dia tetap menghargai Yesus bukan sebagai anak biasa. Dia tahu diri. Dia bilang sama Tuhan Yesus. Dia tidak bilang atau berdoa atau menyembah, tolonglah bikin mujizat. Dengar-dengar waktu sebelum kau lahir masih di kandunganku, malaikat bilang begini-begini. Orang-orang yang datang waktu kau masih bayi bilang begini-begini tentang engkau. Mereka sujud loh menyembahmu. Orang Maius datang menyembahmu loh. Gembala-gembala datang menyembahmu, kau hebat. Dia tidak bilang lakukan dulu mujizat. Enggak, kau tengok pesta ini seperti ini, katanya kau hebat. Dia tidak bilang begitu. Dia cuma bilang sama Tuhan Yesus, anggur habis. Itulah. Dia tidak mendesak. Dia tidak bilang, ya, kalau bisa anggur loh. Seperti Tuhan Yesus sudah mengerti. Langsung dia bilang sama ibunya secara jasmani, mau apa? Artinya maksudmu apa? Ini kan pesta orang, kan kira-kira begitu. Kita kan undangan, bukan pesta kita. Wah, habis lah. Kira-kira begitu. Iya. Kalau saudara diundang, seperti sekarang ini, lalu yang undangan, ini ecek-ecek. Oh, nanti pas waktu makan, saudara terlalu banyak makan utang bulan nih. Tidak, nanti mau ada yang malam. Misalnya, saudara akan protes macam-macam. Atau saudara bilang, ya, langsung salah satu jemaat bilang, yuk kita belikan ini. Kasihan, besoknya lagi undangan mereka. Apa urusan kita? Nggak ada. Oh, tidak ada. Sebab itu tanggung jawab pemimpin pesta atau panitia konsumsi yang sudah ditunjuk atau dari pihak keluarga. Kita tidak punya hak. Tapi Maria mau campur tangan. Dia cuma bilang, gak bisa menunggu. Mau apa? Waktuku belum tiba. Rupanya Yesus sudah menanggap maksud ibunya. Oh, tunjukkanlah kasih-Mu, kuasa-Mu. Engkau hebat. Engkau disebut Immanuel, Allah yang menjadi manusia. Allah menyertai engkau Tuhan. Memang engkau manusia, tapi katanya engkau Tuhan, tunjukkanlah. Jadi Maria rupanya serba buru-buru. Mau buru-buru. Tapi Tuhan Yesus bilang, waktuku belum tiba. Rupanya tidak sabar Maria, ada detik-detik. Saudara, hidup ini semuanya indah pada waktunya kalau Tuhan mau menolong. Halo? Tidak ada amin? Yang penting kita datang sama Tuhan. Tidak perlu panjang-panjang. Kita cukup bilang, Tuhan, gak bisa ini Tuhan. Itu aja pun saudara katakan Tuhan mengerti. Amin Bapak Ibu. Hanya sederhana. Kami perlu ini Tuhan. Itu aja. Tuhan itu asal saudara undang dia. Amin. Jadi untung Tuhan Yesus diundang. Kemudian dalam teksnya Yohanes mengatakan di situ ada tempayan, beberapa tempayan. Tempayan dalam tradisi Yahudi persa itu adalah itu tempayan dibuat dari batu.
cukup besar. Tujuannya tempayan ini adalah tempat menampung air untuk apa? Air itu ada di depan pintu kalau ada pesta, untuk membasuh kaki orang yang mau pesta. Jadi kalau kita belajar Alkitab atau baca Alkitab, kita harus lihat konteks perjaman itu, bagaimana situasi pesta, bagaimana tempat orang pesta, apa yang dibidangkan. Jadi kita pikir seperti kita yang sekarang, begitulah pesta dulu. Tidak, belum ada bangunan modern. Dan orang juga di pesta itu pakai di lantai dibikin karpet atau permadani. Permadani dari Persia, dari Arab, luar biasa harganya. Seperti itu. Jadi kalau orang mau masuk ke tenda, ke kemah tempat pesta, itu dicuci kaki karena karpet semua. Itulah gunanya tempat tempayan itu ada di luar. Jadi kalau datang, itu sebabnya orang yang membasuh itu adalah pelayan terendah. Para boleh mengingat ketika Tuhan Yesus sebelum perjamuan dia membasuh kaki murid-muridnya, itu menggambarkan tugas seorang pelayan paling rendah, membasuh kaki orang untuk bisa bersih masuk di dalam persekutuan pesta. Yesus menggambarkan, mau bersama aku melayani, bersih kaki. Dia basuh, dia tunjukkan apa yang kulakukan ini, buatlah menjadi pelayan. Saudara pernah mengingat tentang 5 anak darah gadis yang baik dan 5 yang bodoh, yang bijaksana dan yang bodoh? Masih ingat? Kalau saudara Kristen pasti ingat. Kalau nggak pernah dari kecil sekolah itu tak tahu ceritanya. Nah, 5 anak darah yang bodoh, mereka tidak cukup, tidak bawa minyak cadangan. Mempelai laki-laki belum datang. Kita mau menyongsong sebagai pengiring mempelai. Maka udah mau, makin lama makin belek lampunya. Sementara malam masih panjang, udah mau mati nih. Gimana kita mau ikut pesta ke dalam pesta? Jadi kalau pesta itu enggak sebab bisa orang masuk. Jadi kalau pesta itu orang datang, dibasuh kakinya, masuk sesuai dengan undangan sudah masuk, dan kompleks semua, keluarga ini beres, tutup pintu. Itu kalau pesta di sana, mana sempat masuk? Tutup pintu. Kira-kira seperti itu. Udah dibasuh kaki, semua orang sudah masuk. Rupanya bilang dia sama 5 anak darah yang bijaksana. Dalam hidup ini selalu ada 2 perbandingan dalam hidup. Dalam kekristenan begitu, juga seperti itu. Ada yang rohani, betul-betul dipenuhi kasih kuasa-Nya Roh Kudus. Yang lain lagi memang dia percaya, tapi tidak dipenuhi dengan kasih kuasa Roh Kudus. Berjemaat begitu. Ada yang begitu baik, mendukung pelayanan, ada sama sekali cuek. Dan yang tertinggal yang cuek, tidak ada isinya. Itu ayat firman Tuhan. Kemudian saudara, nanti minyak kami habis. Saudara, berkat itu untuk saudara, kuasa itu untuk saudara, tidak bisa diganti sama orang. Ketika diminta, kasihlah minyak dulu, enak aja. Ini udah dipersiapkan untuk sekian kali isi sebelum mempelai datang. Pergilah delik, di kegelapan malam mereka mencari. Pas lagi mencari, datanglah mempelai itu. Masuklah 5 anak darah bijaksana dan mempelai wanita. Masuk mereka ke dalam, pengiring dan mempelai wanita masuk. Setelah masuk, semua pesta dimulai, tutup pintu. Sampailah 5 anak darah yang bodoh. Inilah orang Kristen yang bodoh. Tak ada isinya, tak ada ketaatannya, tak ada kerajinannya. Mereka lihat pintu pesta itu, ini pintunya. Kan gelap, tok, udah mau pelita, udah berisi, udah beli, biaya, tok, langsung ke dalam dari luar. Apa? Pintu sudah ditutup, tak bisa lagi masuk. Keluar kalian, di luar rasakan malam gelap. Kami pesta sukacita. Jadi saudara,
tempayan tadi ada di luar sebenarnya. Kalau untuk mencuci itu tidak perlu air yang steril atau bersih. Yang penting air bisa mencuci kaki. Jadi tempayan itu bukan tempat yang bagus, bukan. Namanya hanya seperti dari batu gentongan besar, tempat air yang banyak bisa ditampung untuk cuci kaki. Dalam tradisi Yahudi, soal cuci dan membasuh tangan itu adatnya. Jadi soal bersih-bersih itu penting. Hal ini yang ditiru oleh umat Ismaili kalau mereka mau sembahyang, mesti cuci ini. Mereka mencuci bagian luar tapi hati tidak. Satu kali. Ini kembali soal cuci mencuci. Masih sabar mempelai ya? Untuk berdua hari ini kami nanti baru. Masih sabarnya ngomongnya seperti itu. Sebab firman itu sangat penting. Sekali Tuhan Yesus jalan sama murid-muridnya, lapar di jalan. Ketika mereka melewati ladang gandum, menguning, namanya lapar ya. Nah, ambillah bulir-bulir gandum. Kalau sekarang itu katanya. Namanya lapar. Digosok-gosok, keluarlah dalamnya, dan begitu bulir gandum mereka makan. Namanya orang Farisi selalu mengintai apa dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Langsung makan tak cuci, mau makan saya hanya tak cuci tangan. Yesus cuci. Langsung Tuhan Yesus bilang, kamu ini memang kalau soal bersih luar, kalianlah paling cocok bersih ini. Tapi kalian Farisi luarnya yang bersih, hatinya busuk. Dia mau mengingatkan bukan tradisi cuci yang penting, tetapi hati kita yang mau melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu soal tadi fungsi tempayan tadi. Jadi untuk bersih-bersih, tak ada hubungannya dengan anggur. Nah, tapi herannya Tuhan Yesus luar biasa. Langsung Maria bilang sama pelayan-pelayan, pelayan, nanti apa saja yang dibilang Yesus itu yang sebelah sana, ikuti apa saja yang dia bilang. Luar biasa Maria juga imannya ya. Dia begitu percaya kepada Yesus. Apa saja yang dibilang Yesus, lakukan. Wah, luar biasa kalau ada ibu-ibu jemaat di sini yang bilang sama anaknya, apa saja yang dibilang firman Tuhan itu, lakukan anakku, kau pasti hebat. Wah, itu orang ibu yang baik, ibu yang rohani. Lakukan. Bukankah seringkali kita menawar-nawar? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin firman Tuhan itu begitu enak aja. Tapi itulah Maria. Apa saja dilakukan dia, yang dikatakannya lakukan. Kemudian Tuhan Yesus pun bilang sama pelayan-pelayan, habis ya, ada anggur. Namanya lah pelayan. Pelayan itu termasuk orang cuci kaki orang di luar. Dia bilang, ambil tempayan itu, bawalah berat-berat dulu dari batu, dari keramik. Langsung dia bilang, namanya itu air untuk dicuci. Isi sama air. Tentu dia ambil aja air apa. Pokoknya kan tempat cuci. Enggak dibilang Tuhan Yesus ambil air dari sumur ya, air yang terbagus. Sebab aku mau kasih mujizat. Enggak begitu. Sebab itu tempayan itu bukan tempat menyimpan anggur dan untuk minuman, bukan. Tapi itulah pelayan. Sebab sudah ada perintah tadi, apa saja yang dilakukan jangan protes. Jangan bilang, ngapa di sini kalau kami cerita tentang kehabisan anggur, kenapa disuruh isi tempayan untuk basuh-basuh kaki? Mana perlu lagi basuh-basuh kaki? Gak perlu lagi diisi. Tahu udah ada semua, gak perlu. Sekarang butuh anggur.
Gak ada yang bilang. Tapi mereka taat, isi sampai penuh. Capek juga ya. Coba itu banyak, 6. Isi. Kemudian dia bilang lagi, cedoklah. Itu diisi 2-3 buyut. Isinya sekitar, kalau dikalkulasikan, dilihat di situ, kira-kira 600 liter anggur terbaik, murni. Sebab dari Yesus, bukan dari kebun dari luar, tanpa campuran air, langsung berubah dengan firman yang diucapkan oleh Yesus, cedok dan jadi. Begitu hebatnya Tuhan itu. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia bisa menjadikan air menjadi anggur sukacita dalam hidup kita. Amin. Setelah itu dibagilah sama orang. Langsung orang heran. Mana ini? Imam pelayan cepat ini. Orang protes. Kenapa yang terakhir baru datang yang enak-enak? Udah keburu kami diisi yang orang enak minuman. Datang lagi. Tetapi tidak ada yang menolak, sebab yang diberi itu adalah yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara, dalam hidup ini pastikan kedua mempelai dalam hidup pernikahan kalian ada Tuhan Yesus. Itu nomor 1. Sebab dia bisa mengubah yang biasa-biasa, air biasa. Coba kalau kita beli air galon, berapa sih harganya? Murah ya? Murah. Yang murah bisa menjadi mahal di tangan Yesus. Asal sudah di tangan Yesus. Di dalam rumah pernikahan kita jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dia rubah yang biasa-biasa, yang tawar, air kan tawar, menjadi rasanya manis dan menyehatkan. Amin. Ini yang paling penting. Mari kita melihat kenapa itu bisa terjadi dan untuk apa Tuhan lakukan. Untuk apa? Kenapa mesti ada mujizat? Mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan untuk memamerkan dia bisa melakukan. Bukan. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan buat mujizat. Bukan untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Mari kita lihat ayat yang tadi, bagian yang terakhir dari Yohanes pasal 2 ayat 11. Itu inti daripada ayat ini ya. Inti ayat ini bukan merubah air menjadi anggur, bukan itu intinya. Ayat 11 intinya, hal itu dibuat Yesus di Kana, jelas. Di Kana yang di Galilea. Kana itu ada dekat ke Galilea, ada dekat ke kota lain. Jadi posisinya jelas di Kana yang dekat Galilea. Sebagai yang pertama, itu sebenarnya tadi Yesus bilang, mau apa kau ibu, belum waktunya. Inilah sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Tujuannya mujizat menyatakan dia patut saudara muliakan, sebab dia yang memelihara saudara. Ya benar saudara. Hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan menghina dia. Memuliakan Tuhan. Hidup kita, pekerjaan kita, keuangan kita semua pakai memuliakan Tuhan. Sebab dia yang punya semua. Dia punya semua. Selanjutnya, apalagi selain memuliakan dia? Dan murid-muridnya? Lalu, dan murid-muridnya? Saudara, hidup kita nomor 1 di dunia ini memuliakan Tuhan dan terus percaya sama Tuhan. Amin. Nomor 1, itu nomor 1. Memuliakan Tuhan. Ada waktu ibadah datang memuliakan Tuhan. Ada waktu melayani lakukan. Dan kalau itu kita lakukan, percayalah, air bisa berubah menjadi anggur.
sekali orang pikir, penting yang bertuhan itu. Gak penting ini. Saudara, kita dicipta untuk memuliakan Tuhan. Cipta langit dan bumi semua dicipta memuliakan Tuhan. Semua. Ada satu pujian mengatakan, bila kulihat bintang gelapan, maka jiwaku pun. Kita lihat gunung begitu tinggi, kita lihat ngarai, lembah begitu indah, laut. Apa saja kita lihat? Kita memuliakan Tuhan. Semua dicipta untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga keluarganya, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan jangan lupa percaya kepada Dia. Itu tujuannya. Jadi tujuan bukan sekedar mujizat menjadi murahan. Kalau tidak saudara mendapat pertolongan dan saudara tidak memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan hartamu dan lain sebagainya, cukup banyak ayat tentang memuliakan Tuhan. Untuk apa saudara diberkati? Lalu untuk apa? Diciptakan semua untuk memuliakan Dia. Dan yang kedua, supaya saudara percaya sama Dia. Itu terus terang. Memuliakan Tuhan dan percaya kepadanya saudara. Menikah bukan berarti tidak ada konflik. Tadi belum lagi mereka lama udah datang konflik. Konflik pertama tadi apa dalam pernikahan di Kana? Tidak ada habis anggur. Nggak tahu besok ya. Kehabisan apa ya? Asal jangan kehabisan cinta. Belum. Ya kan? Uang bisa habis. Eva ada limitnya, ambung sen bisa kasih uang. Kalau nggak ada kerja lagi, aduh. Kalau usaha agak macet, kalau ada biaya harus keluar karena ini karena itu, kita tidak tahu hari esok. Siapa tahu hari esok? Amin. Kita tidak tahu nasib kita ke depan, kita tidak tahu. Mereka baru married, belum serumah, udah masalah. Anggur habis, besok beras habis kan? Lalu kerja habis, ada job, atau emangnya selamanya berdua? Enggak. Udah 50 sekian si bapak, berapa lama lagi kuat? Bukan mau mengecilkan ya, tapi sebuah orang tidak tambah kuat, bu. Ada tambah kuat. Makin tua tambah kuat. Oh, indah itu hanya mula-mula loh. Besok makin nampak ini. Kalau sekarang kan masih rapi. Besok pelan-pelan kan pasti nampak kekurangan. Tadi kan kurang anggur, kan gak bisa. Kelihatan lo pelan-pelan ya Pak. Nanti seperti itu. Nah ini sudah tadi isi asam ini bertanya, begitu juga nih. Buktinya berumah tangga ini luar biasa. Buktinya caranya mungkin. Lalu bisa nggak? Macam kita tidak tahu. Artinya kita tidak tahu. Tapi tetaplah kita murah sama Tuhan. Selama Tuhan hadir, yakinlah yang kurang tadi Tuhan kasih yang terbaik. Anggur terbaik. Amin. Itu pegang. Ya, anggur terbaik Tuhan kasih selama memuliakan Tuhan dan terus percaya. Pasti ada jalan keluar konflik. Di kampung di Tapanuli, salah satu daerah Samosir, salah satu buah-buahan yang Bapak berbawa waktu kecil suka itu ada mangga. Mangga itu kalau daerah Samosir dia kecil tapi manis sekali, enak. Pernah saudara kenal mangga itu? Enak ya? Kecil tapi enak kali. Nggak tahu saudara lidah saudara, tapi nggak tahu senang dengan mangga. Nah, satu sekolah di Samosir, tidak semua orang punya mangga. Tidak semua. Di sekolah ada guru sedang mengajari matematika. Agak susah juga waktu itu zaman itu untuk mengerti sebab pendidikan belum begitu maju, peralatan belum begitu maju. Dibilang guru, masih kecil, ajar tentang berhitung matematika. Adalah mangga, kalau lagi matematika.
Budi, ini ibu guru kasih 2 mangga. Pegang ya. Diambil lagi di tas dari keranjang ibu guru. Ambil lagi 5 mangga. Ini sama kau 5 mangga. Ibu guru bertanya, Budi, berapa mangga yang ada sama kau? Jawab kalian berapa? Kalau sekolah jadi Budi. Halo? Berapa mangga? Pertama istri. Tadi dikasih 2 pertama, 2 mangga. Kemudian dikasih telepon 5 mangga loh, Rizka. Ibu guru bertanya, Budi, Rizka, berapa mangga ada sama kamu? Jawabnya berapa? Rupanya Budi jawab 9. Benar atau salah? Coba dijawab dulu. Salah. Tidak guru. Bukan 7, 9. Jangan tunggu. Jangan pukul dulu. Cek dulu di tas. Dibuka. 9. Rupanya dia bawa beberapa mangga dari rumah. Jadi 9. Siapa yang salah? Salah. Cekcok udah sempat dilotak dulunya. Itu kadang-kadang dalam rumah tangga ya, ada silat. Sebenarnya dua-duanya benar. Dua-duanya betul. Suami betul tadi kan si Budi kan? Betul. Istri kan betul kan? Tapi itu udah cekcok itu. Jadi pasnya selalu ada. Tapi ingatlah, itulah Tuhan yang selalu akan menolong kita semua. Amin. Selamat berbahagia bersama Jerani. Sekarang kasih kita lihat mujizat tadi, tujuannya hanya satu itu, supaya memuliakan Tuhan. Yang kedua, percaya. Bapak tampun orang baru dalam dunia kekristenan. Belajarlah firman Tuhan, baca-baca. Dalam berapa kali kami pertemuan bimbingan disuruhlah baca. Calon istri bukan begitu. Bagaimana? Kepada Ibu bapak udah nekat bu. Harus tahu bahasa Indonesia. Itu baru training. Besok mungkin lebih gawat. Nggak tahu ya. Mudah-mudahan cepat pintarnya. Amin. Jadi baca Alkitab pun problem juga. Berapa yang bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu atau Malaysia. Kita Indonesia bukan Malaysia ya. Kita Indonesia. Jadi tujuannya itu dan untuk mendapat mujizat bukan gampang. Ada perangkat-perangkat. Sebelum itu terjadi mujizat ada hal-hal. Nomor 1 apa? Andaikan Tuhan Yesus sudah diundang, ada mujizat di pesta? Dalam hidupmu selalu undang Yesus. Ada problem di PT, undang Yesus. Ada problem di istri, undang. Jangan suami orang undang, kacau. Begitu juga suami ada masalah, jangan undang cewek lain. Undang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah datang pakai malam undang. Amin. Seperti itu. Yang kedua, kita perlu mendengar syarat orang yang memiliki rohani. Siapa dalam teks itu orang yang rohani? Siapa? Maria. Jadilah jemaat ibu-ibu yang rohani. Jadi berkat. Halo ibu-ibu. Jangan bikin kacau. Ibu-ibu. Jadilah seperti Maria. Bagus ngomongnya, jangan banyak ngomong. Cukup dia bilang sama Tuhan Yesus, habis anggur. Dia nggak langsung gosip. Tahu nggak nak? Ini orang itu sok-sokan
juga banyak kali orang tahu tak mampu. Lalu kok duit? Enggak gitu. Kalau kita kan kalau pesta kan begitu kan, makannya sayurnya basi. Tapi Maria tidak tega. Dia cuma bilang sama Tuhan, habisan. Itu yang kedua. Ada orang yang menjadi rohani seperti Maria. Undang Yesus, ada jemaat yang rohani di tempat ini. Ibu-ibu harus menjadi penguat pelayanan. Penguat pelayanan, penguat suami. Jadilah ibu-ibu seperti Maria. Yang kedua, saudara, jadilah pelayan yang taat. Saudara yang sudah terlibat pelayanan di sini, di altar semua, mari menjadi pelayan yang taat. Apa yang dibilang? Maria bilang, apa yang dibilang dia lakukan ya? Ada komentar. Ketika diarahkan pemuda, di sini ada pembina, ada bapak gembala, ada majelis, dengar arahan. Amin. Apa saja dengar. Artinya apa? Tak banyak komentar. Taat, ambil ini, lakukan ini, isi, dikerjakan. Dan mereka katakan cedok, tak ada yang protes, cedok hidangkan. Tahu-tahu tegak berubah menjadi anggur. Adakah Tuhan Yesus langsung turun tangan? Adakah? Tidak. Tuhan Yesus hanya berfirman. Berfirmanlah, berfirman. Dia cuma bilang, dia dulu manis. Mana dia repot? Dia tinggal berfirman. Mau apa kau ibu? Pertanyaan sama ibu di sini yang acak-acak. Mau apa kamu ya? Dulu mau apa? Mau melayani kah? Mau bikin ribut kah? Pertanyaan Tuhan Yesus sama kita yang hadir. Mau apa? Semua taat jadilah mujizat. Semakin kita banyak bicara, tidak ada mujizat. Tuhan hanya diam dan berfirman, jadilah air menjadi anggur, jadilah. Amin. Jadilah. Mungkin keluarga yang dibentuk punya cita-cita, tapi jangan lupakan Tuhan yang bisa bikin apa saja. Karena firman Tuhan ini memberi kita iman yang lebih memuliakan Tuhan. Kita mungkin percaya bahwa tanpa Tuhan nonsen. Baik, setelah kita masuk ke acara selanjutnya. Sebelum kita masuk ke acara ini, kita mau minta firman Tuhan dalam doa.